Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girl, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Apa kabar semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja. Kembali lagi di konten hashtag Kamis Grimis di hari Kamis. Hari ini gue recording pada malam Rabu malam, tanggal berapa hari ini? Tanggal 20 Mei. Ya sebentar lagi Lebaran ya. Gimana? Semua karantina, puasanya semoga lancar. Gue bingung juga gak sih? Kebanyakan di rumah aja. Kemarin udah ada konten hashtag di rumah aja. Jangan lupa. Jadi buat kalian yang belum dengerin podcast kemarin, yuk dengerin dulu. Karena kemarin di episode kemarin sedikit cerita, itu isinya adalah cerita orang yang menjalani hubungan FWB tapi toxic gitu loh. And that's why gitu loh. Cuma mau ngingetin aja, kita semoga dijauhkan dari hubungan yang toxic. Entah itu pacaran kah, entah itu FWB-an kah, dan segala macamnya. Karena yang namanya udah, ketika kita sampai pada hubungan toxic tuh udah gak enak banget cuy. Ada aja masalahnya, ada aja yang bikin ribut, dan ada aja yang hal-hal yang kayak ya seperti itulah gitu loh, yang misalkan kayak gue pengen baik-baik aja tapi ada aja gitu hal-hal kecil yang ngebuat sebuah kayak percikan api yang bikin panas dan gesekan. Ya semoga kita dijauhkan gak sih gitu. Dan anyway, di hari ini gue akan seperti biasa akan membacakan cerita yang masuk ke direct message gua gitu. Dan gue mau bilang terima kasih buat kalian udah dengerin podcast ini dari awal episode 1 sampai episode ini. Gila, lo setia banget. Dan ada beberapa orang yang komen dengan audio gua. Sorry, karena gue tipikal orang yang agak-agak sedikit mager buat ngedit. Karena gue terlalu sibuk, nggak sibuk juga sih, lebih ke nggak sempat gitu loh. Banyak hal-hal yang harus gue kerjain juga selain itu, lain dari ini gitu loh. Jadi prioritas gue terbagi-bagi ya. Cuman kalau untuk ini gitu nggak bisa juga gue tinggalin, karena kan ya ini like kayak hiburan gitu loh buat kalian semua. Semoga kalian terhibur gitu, amin. And so langsung aja, hari ini, malam ini gue akan ceritakan salah satu kisah FWB-an seseorang. Gimana ceritanya? Begini ceritanya. Niatnya ONS jadian, sekarang jadi FWB. Oke, ini yang ngirim cewek. Hai Min. Ya hai juga. Gue mau share dikit pengalaman gue. Langsung aja ya Min. Gue ketemu cowok ini lewat salah satu dating apps. Awalnya sih iseng aja, karena gue butuh banyak go back to the market. Lol, setelah putus sudah 6 bulanan. Singkat cerita, gue match sama cowok ini. Gue jujur aja bilang ke dia kalau gue lagi pengen nyari ONS. Wah gila, tanpa basa-basi itu loh. Malam itu juga dia ngajak gue ke sebuah hotel di daerah Jakarta Pusat. Ya gue langsung cus tuh ke hotel itu. Awalnya sih ketemu he's not that bad. Apa sih? He's not bad lah. Kok pakai that sih orang? Kita makan dulu gitu. Pas makan kita ngobrol cukup banyak sih Min. Baik. Dan gue juga baru tahu ternyata dia bukan dari Jakarta. So basically he's here only for some work gitu loh. Oh berarti secara basic atau secara bukan manuali ya, basicnya dia di Jakarta karena adanya kerjaan gitu. Nah terus balik lagi, gue balik nih Min ke hotel. Dia ternyata ada wine gitu Min. Apa nih, Amer. Ya udah akhirnya gue minum dulu kan, biar dapet gitu moodnya. Nah setelah nge-wine, kita kadal bentar, terus kissing, terus jadi deh Min.
Ya ngewe, ngapain lagi. Yang gue kaget adalah pada saat sementara gitu men, dia tiba-tiba bilang kalau dia suka sama gue. Gue speechless, tapi gue berusaha untuk gak menghiraukan dia. Ini paragraf pertama. Di paragraf pertama ini gue ngerasa ya udahlah, emang si cewek ini emang berencana dan punya tujuan untuk mencari seorang one night stand atau orang yang dipakai sekali terus abis itu udah gitu. Cuman ya udah gitu, kita lanjut ceritanya ya. Nah gue nikmatin aja terus biar fokus gitu kan ceritanya. Terus pas udahan dia ngomong lagi kalau dia beneran suka. Nah terus gue dalam hati kayak mampus, gue kan mau ONS doang, kok jadi kayak gini sih. Nah terus gue bilang kan, gue nggak bisa jawab sekarang gitu loh. Lagian dia juga nggak tinggal di sini atau di Jakarta. Dia tuh dari Sumatera by the way. Oh, beda pulau ya. Dan juga besokannya itu dia harus ke Semarang karena kerjaan lagi. Oke lanjut. Nah terus gue bilang ke dia kalau gue juga gak sanggup kalau LDRan. Nah saat itu juga dia ngomong ke gue kalau abis dari Semarang dia bakal balik ke Jakarta lagi buat ketemu gue dan nunggu jawaban dari gue. Ya guein aja sih men, biar cepet kelar kan. Abis obrolan itu ya kita main lagi dong. Keesokan harinya gue balik terus dia ke airport kan men, mau ke Semarang. Dari situ gue intens ngobrol sama dia, tapi gue juga gak berharap banget sih dia bakal balik lagi ke Jakarta. Omongan kalau gak ada pembuktian kan sama aja bohong. Dan ternyata 4 hari kemudian dia beneran balik ke Jakarta dah, dan ngajak gue ketemu lagi dan nginep di hotel ya. Ya udah tuh akhirnya gue kesana. Ya udah di paragraf kedua ini gue rasa ya nggak salah sih ketika si cowok ini mungkin ngerasa cocok atau ngerasa nyambung sama orang gitu. Atau enggak ya lo seneng gak sih atau gimana ya, lo ada rasa effort lebih gak sih ketika lo ngerasain ketemu dengan seseorang yang mungkin bisa dibilang oh ya gue nyambung nih ngobrolnya sama lo gitu. Atau enggak gue klik banget deh sama lo gitu. Jadi kalau apapun yang gue ngomongin sama lo atau apapun yang gue sharing ke lo tuh nyambung orangnya, lo tuh asik. Ya mungkin dari segi itu iya mungkin, tapi kan gue nggak tahu gitu loh. Ya tapi yang gue suka sih dari cowok ini ya dia tepat janji nggak sih dari awal tuh udah kayak oh iya nih gue besok mau ke Semarang gitu loh. Nanti mungkin gue bakal balik lagi untuk mempertanyakan jawaban lo yang lo janjikan itu. Oke lanjut ke paragraf selanjutnya. Abis kita main lagi ya dia nanya lagi ke gue, jadi gimana, gue sayang sama lo, gak mau gue kehilangan lo. Ya terus gue bingung dong, ini orang beneran apa enggak sih. Terus gue bilang lu gak mau FWB-an aja. Aduh. Dia bilang gak mau gitu. Gue gak mau, gue mau pacaran aja. Gue makin bingung masih gimana ya. Gue alasannya bilang kalau gue ada gebetan, terus dia bilang ya udah tinggalin gebetan lo. Oh gini si cewek ini makin bingung nih guys. Terus gimana, harus gimana gitu. Nah terus akhirnya si cewek ini tuh bilang kalau gue tuh ada gebetan. Baik. Nah terus dia bilang ya udah tinggalin gebetan lu sekarang, terus lu jadian sama gue. Lah dalam hati gue si cewek ini bilang anjir nih cowok rada egois juga. Tapi kan gue juga lagi nggak ada gebetan. Ya udahlah, setelah ngobrol-ngobrol yang cukup lama soal status kita, akhirnya gue tumin pacaran sama dia. For the first time gue pacaran sama orang dan gue bingung kenapa gue mau aja. Di paragraf ini gue ngerasa kalau gue nggak tahu sih, emang basically lo emang suka FWB-an dengan ataupun lo orang yang tipikal nggak suka dengan hubungan yang serius gitu loh. Ya itu baik lagi ke lo sih, nggak masalah gitu. Lo punya pilihan, lo you have the reason and the choice. Ya lo punya pilihan gitu loh, the choice-nya apa gitu loh. Ya cuman yang gue sayangkan ketika ada cowok yang pengen ngeseriusin lo, tapi kenapa lo ajak FWB-an gitu loh. Kenapa gitu loh. Ya mungkin ya ada alasan apa ya gue nggak tahu. Cuman di sini pada akhirnya lo bisa pacaran untuk pertama kalinya sama orang, dan dia bingung kenapa nggak tahu kenapa dia mau aja gitu loh. Oke lanjut di paragraf selanjutnya. 3 hari dia di Jakarta, terus dia mesti balik lagi ke Sumatera, dan di situ juga gue memutuskan untuk ya why not gitu, nyoba LDR lagi gitu. Oh berarti sebelumnya dia pernah LDR ya.
you go the risk is for the biscuit loh. Komunikasi awalnya jalan fine aja ya, sehingga gue ngerasa oke nih LDR works for me actually gitu, berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu, dengan berjalan dengan baik. Nah beberapa minggu kemudian dia mulai menunjukkan sifat aslinya yang kalau lagi sibuk beneran yang nggak bakal hubungin gue seharian. Jujur gue kesiksa banget karena gue paling nggak bisa kayak gitu. Oke lah, kalau dia bisa sibuk karena kerjaan atau apa yang gue Oke lah, kalau dia sibuk karena kerjaan atau apa gue bisa maklumin. Tapi sibuknya itu dia tuh main game, tidur, nonton, kerja pun kadang-kadang freelancer lifestyle. Oke. Nah gue coba pahamin sifat dia nih yang kayak gitu sampai satu titik dimana gue muak banget sama dia, dan gue ngomongin ke dia soal apa yang gue rasa, dan gue rasa kita cocok temenan aja. Ya gue emang salah sih mau aja diajakin jadian, padahal gue belum sepenuhnya kenal sama dia. Karena kan kalau di awal semua orang akan menunjukkan sifat-sifat yang terbaik dari mereka terlebih dahulu. Akhirnya di situ gue minta putus, terus gue bilang temenan aja, and he agrees with it 2 minggu kemudian. Aduh. Di paragraf ini gue ngerasa ketika lo sudah menjalankan atau lo berada di dalam sebuah zonasi pacaran yang LDR gitu, I think it's difficult banget gitu, berat banget gitu loh. Karena so far gue ngerasain juga ya namanya LDR tuh berat banget gitu loh. Terlebih kalau misalkan lu udah jauh dengan jarak gitu loh, lu udah kesel sama jarak gitu loh. Kenapa sih jarak ini tuh nggak bisa lo pangkas dengan adanya sebuah komunikasi di dalamnya gitu loh. Itu yang gue sayangkan ketika lo menjalankan hubungan LDRan, tapi lo nggak bisa yang namanya ngerasain yang namanya kemudahan dalam berkomunikasi gitu loh. Itu amat gue sayangkan gak sih, kayak lo sudah membangun sebuah komitmen di awal, tapi kenapa ketika dijalankan, ketika lo udah tahu nih kalau lo LDR, tapi kenapa lo susah untuk kabaran gitu loh. Terlebih gini loh, LDR itu rentan cuy. Pertama, lo jauh. Kedua, kabar itu sangat amat penting. Ketika lo udah jauh, kabar juga kurang, orang-orang sekitar atau orang-orang yang terdekat atau orang yang selalu ada atau orang yang iseng mau masuk ke kehidupan dia, entah juga tanpa disengaja ataupun sengaja, secara langsung atau tidak langsung, entah diundang atau tidak diundang, atau apapun dan segala segi faktor yang bisa mungkin masuk ke dalam hubungan lo, itu dengan amat sangat mudah cuy gitu loh. Pasti ketika orang melakukan sebuah selingkuh, pasti dia ada the reason why-nya kenapa lo kayak gitu. Nggak selamanya orang selingkuh itu jadi salah gitu loh. Jadi ya kenapa jadi selingkuh, tapi ya so far ketika lo menjalankan hubungan LDR itu berat banget ketika lo nggak punya yang namanya komunikasi yang jelas dan baik gitu loh. Karena yang seperti yang gue bilang, the communication is the key gitu loh. Nah tapi yang gue suka dari cewek ini adalah ketika dia sudah mencoba I'm trying to be ngomong secara baik-baik, dan gue tuh maunya kayak gini loh, atau ya itu nggak salah, itu baik gitu loh. Tapi kalau misalkan si cowok ini nggak pernah berubah dengan hal-hal yang kecil yang kayak gitu aja lo nggak bisa, ya itu namanya goblok. Gue bilang lo sudah menyia-nyiakan orang gitu loh. Salah nggak sih lo? Belum aja nanti diambil sama orang gitu loh yang bisa menerima gitu ya. Itu klasik nggak sih? But ya udah gitu loh, itu loh LDR gitu loh. Dan sampai pada akhirnya kan seperti yang tadi gue bilang, dia minta untuk putus dan FWB-an aja. Lanjut ya. Setelah 2 minggu gue kemudian dia mengiyakan kalau kita putus, dia chat gue lagi nih dan bilang bakal ke Jakarta dan karena ada kerjaan. Dan dia juga bilang kalau pengen ketemu sama gue. Ya gue iyain dong. Nah singkat cerita gue ketemu tuh, kita makan terus kita ngobrol-ngobrol kayak biasa. Dia juga minta maaf soal perlakuan dia dan lain-lain, dan gue juga minta maaf. The next thing, dia ngajakin gue ke hotel dia lagi kan, bilangnya pengen ditemenin sama gue. Ya gue iyain dia tuh. Nah malamnya pas gue mau tidur, dia deket-deket gue tuh men, kayak manja-manjaan gitu sama gue. And gue gak tahu sih kenapa gue biarin aja hal itu terjadi, dan gue gak nolak. And finally we did it again gitu. Jujur sih gue kangen juga sama dia. Terus gue bilang this is for the last time gitu loh. Dia jawab kalau dia gak mau. Terus gue bilang tapi gue gak bisa kalau mau pacaran.
gue belum bisa masuk ke tahap itu. Terus dia bilang, ya udah kalau gitu kita FWB-an aja tanpa pikir panjang. Gue langsung oke, why not gitu. Dan sekarang gue FWB-an sama mantan gue yang awalnya cuma buat ONS doang. Tapi makin susah sih lagi buat gue ketemu sama dia. Udah LDR, corona pula. Kalau sekarang sih ya kita mainnya online juga, men. Emang kerja aja yang boleh online. Oke, thank you men yang pengen itu aja yang bikin saya gue share. Thank you so much. Ya, thank you juga buat lo yang udah nge-share cerita di gue. Di paragraf terakhir ya udahlah, lu bisa menyimpulkan bahwasanya ya ada hal lain gitu loh. Atau ada the choice, ada pilihan atau ada rencana B, plan B dan plan A. Mungkin plan A-nya si cowok, oh iya nih gue mau jadi pacaran, atau gue mau pacaran sama lo gitu. Cuman karena si ceweknya udah pernah pacaran dan tahu kebusukan si cowok kayak gimana gitu, dengan perlakuan dia yang dilakukan seperti tidak seorang pacar yang kebanyakan gitu, nggak bisa memprioritaskan gitu loh. Ya that's why ya dijadikan FWB-an gitu loh. Ya cuman itu nggak salah sih. Ya udah, itu balik lagi ke diri kalian, senyaman kalian mau melakukan apa gitu loh. Ya udah, mungkin di episode kali ini ya ceritanya kayak gitu. Cuman yang gue rasain adalah ya ketika ada orang yang pengen serius, ya lo harus bisa serius sama orang itu gitu loh. Terlebih komitmen yang di awal dibuat karena apa lo mau serius sama dia, ya itu bisa dijadikan sebuah the reason why gue sama lo gitu loh. Walaupun lo entah itu nanti lo LDR atau lo belum pernah ketemu dan segala macam gitu loh. Tapi yang amat disayangkan adalah ketika lo sudah menjalankan sebuah hubungan dan lo sudah berkomitmen di awal, tapi lo nggak bisa memenuhi itu gitu loh. Percuma aja lo hubungan tapi lo nggak bisa memprioritaskan orang gitu loh. Itu sama aja kayak bullshit aja gitu. Buat apa anjing, lu mending kita temenan aja gitu loh, di FWB aja gitu loh. Misalkan lo butuh ya lo nggak apa-apa hubungin gue gitu loh, tanpa ada perasaan. Beda kalau FWB adanya perasaan ya itu toxic. Cuman kalau sama-sama punya perasaan tapi bisa nahan, ya itu beware. Ya agak sedikit rumit sih ketika lo udah pacaran tapi lo nggak bisa memprioritaskan pacar lo gitu dalam hidupnya. Karena gue pernah ngerasain banget ketika kita punya pacar, kita LDR, terus kita tuh nggak punya punya barrier atau kita punya pegangan kalau bahwasanya ya gue tuh diprioritasin sama lo gitu loh. Itu sedih banget nggak sih ketika lo udah jauh jarak membentang luas, dan ya udah jarak membentang luas, komunikasi pun jarang gitu loh. Itu yang amat kayak capek gitu loh. Satu titik lo pasti akan capek walaupun lo udah mencoba untuk ngertiin dia karena dia sibuk dan segala macam. And finally lo akan sampai di satu titik seperti yang diceritain, dibilang gue akan bilang itu semua kenapa lo kayak gini, dan pada puncaknya lo akan minta untuk break gitu loh, dan lo minta untuk stop doing this gitu loh. Stop doing this yang kayaknya yang nggak tahu bakal sampai kapan tahu gitu loh. Ya agak berat sih, cuman ya udah, balik lagi ke diri kalian masing-masing sih. Ya kalau misalkan lo nggak biasa megang handphone atau lo nggak biasa kabar-kabaran, ya mungkin dengan LDR kayak gitu ya lo cukup amat nyaman dengan kehidupan lo gitu. Cuman ada sebagian orang yang bucin gitu loh, budak mecin gitu loh, yang ketika sangat amat ketergantungan dengan hal-hal yang kayak afeksi dan segala macam, itu nggak bisa ngejalan LDR gitu loh. Cuman ada juga yang menjalankan LDR karena gue nggak di awal tuh kayak I have not the reason gitu. Gue tuh kayak nggak punya alasan aja gue bisa sama lo gitu loh. But pada akhirnya ketika kita sudah berjalan dan ada sedikit hal yang emang nggak bisa dilanjutkan, atau ada hal yang nggak bisa mencari titik temunya, ya lo akan capek gitu loh. Lo akan sampai di titik dimana ya gue nggak bisa nih sama lo gitu loh. Ya kenapa kalau nggak kita FWB-an aja. Ya agak sedikit rumit sih, udah rumit banget sih kalau udah ngomongin perasaan, apalagi LDR. Terutama gue juga LDR gitu loh. Dan gue punya pesan buat kalian semua di menit ini, di episode ini, di Kamis Krimis pada hari ini, buat kalian sobat nganuk, ketika kalian punya pacar dan LDR, please
jangan sampai lu menelantarkan pacar lo gitu loh. Ingat, seperti yang gue ulang-ulang tadi, ketika lo sudah menjalankan hubungan di komitmen di awal, please jaga komitmen itu gitu loh. Jangan sampai ketika lo sudah berkomitmen tapi dan ketika lo sudah berjalan ya lo malah main-main gitu loh. Jangan sampai. Pasti ya ada the reason why juga kenapa bisa main-main ya kan. Ya mungkin kalau yang bisa ninggalin itu ya mungkin gue sibuk atau gue nggak bisa memilih mana yang prioritas dan mana yang bukan gitu loh. Ya ribet banget sih. Pokoknya buat kalian di luar sana yang lagi menjalankan hubungan LDR, seperti itu tuh, tetap jaga komunikasi yang baik, kasih pengertian, terbuka satu sama lain, rawatlah hubungan kalian gitu. Karena gue yakin di luar sana juga banyak kok yang LDR terus sukses dengan hubungannya gitu loh. Ada yang udah LDR sekitar 6 tahun sampai dia nikah, mungkin ada gitu loh. Tapi gue yakin sih ketika lo LDR terus ada aja sebuah masalah gitu loh, ya pasti ada aja lah orang-orang sekitarnya yang ingin masuk dan atau mencoba masuk gitu loh, gitu. Ataupun sampai terjadi ke sebuah kayak namanya selingkuh karena hubungan LDR itu banyak banget gitu. Kayak oh iya pasti ada the reason why gitu. Kayak intinya kayak analoginya tuh kayak gini. Ketika A dan B pacaran lalu di LDR, pasti suatu ketika mungkin dalam hubungan A dan si B punya masalah, akan hadirnya sebuah si C gitu loh. Tapi lo nggak bisa nih ngeliat perspektif misalkan si B selingkuh sama si C gitu loh. Lo nggak bisa nih selamanya menyalahkan si B gitu loh. Pasti si B juga punya the reason why gue kayak gini gitu loh. Menekankan kayak iya gue kayak gini tuh ada alasannya loh gitu loh. Dan lu juga gak bisa semena-mena lu menyalahkan si C. Pasti dia juga kayak yang mungkin ada the reason why juga kenapa dia mau sama si B gitu loh. Ya mungkin dia klop, dia mungkin klik sama dia gitu loh. Ya banyak faktor dan banyak alasan yang membuat bisa terjadinya sebuah hal seperti itu gitu. Cuman balik lagi di episode ini ya mungkin si cewek emang notabene emang gak suka LDRan gitu loh. Tapi ya LDR juga capek gak sih? Kok gue jadi kayak ya udah gitu loh, curhat tentang kayak oh iya gue lagi LDR, akan ada masanya gitu, kayak lo akan capek dan lo akan butuh orang yang lebih dekat sama lo gitu. Dan kalau misalkan buat kalian semua, ketika lo dapat orang yang dekat sama lo ya udah lo harus jaga dia. Ngerti gak sih kayak ya udah. Walaupun ya I don't know gitu loh. Balik lagi sih, karena setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing, punya pilihannya masing-masing, punya cara pandang gimana gue memperlakukan orang dan pacar gue, dan nge-treat pacar gue itu seperti apa, FWB-an gue nge-treatnya dia seperti apa. Ya gak salah gitu loh. Tapi alangkah baiknya semua bisa dibicarakan baik-baik, bisa diberi pengertian dengan jujur dan ya baik gitu loh. Karena sesuatu hal yang baik akan menimbulkan sesuatu hal yang baik lainnya gitu loh. Seperti itu. Anjir berat banget ya. Ya semoga punya FWB-an di kalian semua. Ketika lo punya FWB-an ya usahakan jangan LDR, karena capek juga sih. Buat apa juga FWB-an LDR gitu loh. Nanti ujung-ujungnya kayak dia nih, mainnya online. Anjing. Ya gak salah juga sih, karena ada sebagian orang yang suka juga main online gitu loh. Seru sih kalau bisa main online. Cuman lebih asik ya langsung aja eksekusi di saat itu juga, di depan orang itu juga, nggak pakai banyak tanya, nggak pakai banyak cincong. I think apalagi ya udahlah, gue cuma mau ngingetin aja sih buat kalian buat untuk selalu stay safe di rumah aja gitu loh. Sabar, gue juga nggak tahu nih kapan berakhir corona anjing. Parah udah 18.000 atau 19.000 ya, gue nggak ikutin juga sih, karena makin kita ikutin kita makin insecure kayak makin stres aja gitu loh. Gitu terus kayak banyak media-media yang membakar kayak menyalahkan masyarakat gitu. Sebenarnya ya gue nggak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya gitu loh, karena setiap masyarakat itu pasti ada the reason why, seperti kayak yang tadi gue bilang, setiap orang melakukan sesuatu pasti ada masalahnya gitu loh, ada alasannya.
kayak orang maling. Ya dia butuh makan, dia butuh apa, dia butuh hidup dan segala macam. Kayak ada seorang PSK, ketika ditanya lo kenapa kayak gini, gue butuh kerjaan, gue butuh ekonomi, gue punya masalah moneter dan segala macam. Ya pasti ada alasannya gitu loh. Cuman alangkah baiknya ketika lo punya alasan dan lo punya pikiran yang jernih gitu loh. Dengan adanya PSBB kayak gini, dengan adanya kondisi yang mengharuskan lo memilih dan untuk berpikir jernih bahwasanya alasan yang lo pilih itu adalah alasan yang baik, ya gak ada salahnya sih lo buat nurunin ego lo dan kita bisa bergotong royong untuk membantu menghilangkan pandemic virus COVID-19 ini gitu loh. Karena gue juga please banget sih, gue kangen banget yang namanya semua everything will be fine gitu loh, semuanya baik-baik aja, semuanya baik-baik aja, semuanya bisa nongkrong lagi, bisa live musik lagi, bisa nonton lagi. Gue kangen nonton juga, kangen nonton bioskop, anjrit. Gue juga pengen jalan, gue juga pengen makan McD di tempatnya gitu loh. Gue pengen makan cheeseburger di McD-nya gitu loh, makan di restorannya sama teman-teman gue dan segala macem. Ya semoga dengan podcast ini kalian bisa terhibur semua. Oke, I think it's enough for this episode. Dan gue mengingatkan lagi juga buat kalian, jangan lupa buat selalu follow di official Instagram Overheard FWB. Dan buat kalian juga yang punya cerita, langsung cerita ke direct message gue. Apapun ceritanya lo coba cerita dulu aja, gak usah pakai nanya dan basa-basi segala macam. Lo tinggal ketik aja. Dan juga jangan lupa buat follow, share, komen dan segala macam ya. Mungkin untuk episode pada hari ini gue rasa cukup. Gue admin pamit undur suara. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, stay safe, stay healthy, tetap di rumah aja. Sayangi ususmu, minum Amer tiap hari. Bye bye.